Hai Mam, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Mama Neti. Temenin aku food preparation hari ini yuk. Gak kerasa udah weekend lagi aja dan saatnya untuk food preparation. Ini tadi aku beli genjer, harganya satu ikat Rp2.000. Langsung aja aku cekin apakah ada lintah atau uletnya. Dan ternyata nggak ada, jadi langsung aku potongin seperti ini aja. Sebenarnya aku seneng banget ya kalau untuk ngebersihin genjer itu karena gampang. Jadi gak kayak seribet kangkung, mesti dipilihin satu-satu, dilihatin satu-satu. Kalau ini tuh tinggal lihat secara keseluruhan. Kalau si genjernya gak ada ulet atau gak ada lintah, gak ada apa, tinggal dipotong-potong aja seperti ini. Oh iya, sebenarnya di video kali ini tuh aku sambil ingin ngobrol dengan moms-moms semua tentang fenomena-fenomena keluarga yang sedang happening saat ini, yang sedang ramai dan menjadi perbincangan saat ini. Mungkin mom semua juga sudah pada tahu ya, karena fenomena keluarga yang sekarang lagi ramai itu sedang hangat-hangatnya dibahas hampir di semua media sosial dan juga dibahas di TV-TV nasional. Jadi ketika aku buka medsos itu ya, mau itu TikTok, Instagram, ataupun Facebook, dan kadang aku buka di YouTube juga. Jadi banyak banget sekarang tuh lagi ngebahas tentang KDRT. Apalagi kan korbannya itu artis terkenal ya, jadi itu menjadi buah bibir banyak orang. Dan itu masih menjadi perbincangan hangat sampai sekarang. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, aku juga sebenarnya geram sih ya dengan berita seperti itu, dengan berita-berita KDRT begitu. Apalagi yang si pelakunya itu orang yang di media sosial itu atau di layar kaca itu terkenal sweet banget dan mereka itu pasangan serasi. Jadi ngerasnya tuh gak nyangka aja ya. Apalagi kan KDRT-nya itu katanya kan yang dibanting lah, dicekik lah, apalah, bikin semua orang geram gitu. Dan aku pun termasuk orang yang geram dengan hal itu. Dan dari kasus tersebut aku termasuk tim yang LK banget. Sampai saat LK mencabut laporannya dengan tiba-tiba setelah suaminya dijadikan tersangka, padahal dianya sendiri yang ngelaporin. Awalnya sih aku, apaan sih nih orang, kok masih mau-maunya ya, udah disakitin begitu, emang gak takut ya kalau nanti kumatnya lebih parah gitu. Aku sendiri yang berpikirnya tuh takut tiba-tiba kalau marah nanti digebukinnya lebih kenceng, atau dicekeknya lebih kenceng, atau tiba-tiba diracun. Pokoknya takutnya banyak banget gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya ya dia ngemaafin gitu. Mungkin karena udah ada anak atau pertimbangan keluarga. Tapi katanya kan ya karena ada anak gitu ya. Sebenarnya aku termasuk tim yang kesel dan greget banget gitu ya. Takut aja kalau si perempuannya itu kenapa-napa gitu. Karena kan nggak tahu ya kalau orang tuh nanti dianya, suaminya atau apa, nyimpen dendam atau apa gitu karena merasa udah dipermalukan atau apa gitu. Tapi setelah aku melihat beberapa video edukasi dari beberapa psikolog yang ada di media sosial, ternyata para korban KDRT itu sebagian besar akan kembali kepada suaminya. Karena seorang pelaku KDRT biasanya bisa meluluhkan hati istrinya itu dengan cara-cara yang tidak biasa gitu. Kalau perlu katanya bersujud, memohon segala macam. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah biasanya ketika marah dia akan mengulanginya seperti itu lagi dan siklusnya akan terus berulang seperti itu. Makanya kalau korban KDRT itu akan selalu seperti itu. Yang satu akan terus di KDRT dan yang lainnya akan terus meminta maaf. Jadi untuk keluar dari kondisi tersebut, si korban tuh harus benar-benar mempunyai tenaga atau niat yang ekstra gitu, karena akan sangat susah sekali keluarnya. Dan sadar gak sadar, justru situasi tersebut akan memperburuk kondisi rumah tangga, terutama dari segi anak. Mungkin yang tadinya orang tua berpikiran menyelamatkan pernikahan karena anak, supaya anak mendapatkan orang tua yang lengkap, tetapi dengan adanya orang tua yang bersikap kasar seperti itu, justru mental dan psikologis anak itu akan terganggu, atau bahkan bisa jadi anak itu mencontoh apa yang tidak seharusnya.
Jadi buat moms di sini mungkin ada yang korban KDRT atau apa, saya doain semoga semuanya bisa lekas membaik ya, dan semoga bisa keluar dari situasi tersebut dan bisa lebih memantapkan diri untuk bagaimana caranya mengambil sikap, atau kalaupun ingin tetap bersama mungkin bisa untuk konsultasi ke psikolog ya, atau ke psikiater, terutama untuk yang si pelaku KDRT-nya itu. Karena kalau udah seperti itu kan itu kayak orang sakit lagi gitu ya mungkin, tapi gak sakit secara badan, tapi secara pikiran mereka tuh sakit gitu. Jadi memang butuh penanganan orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi lebih baik kalau buat yang memilih bertahan dengan rumah tangga yang seperti itu, lebih sering berkonsultasi dengan profesional ya, karena takutnya kan efeknya malah ke yang lain-lainnya. Dan buat kita yang gak ada dalam kondisi tersebut, kita patut bersyukur karena kita diberikan kenyamanan dalam keluarga, diberikan keluarga yang normal-normal saja gitu. Dan stop untuk menghujat korban atau perempuan yang memilih bertahan bersama suaminya yang seperti itu. Karena untuk keluar dari kondisi seperti itu secara mental, secara emosional mereka itu sangat sulit gitu. Dan mereka membutuhkan orang-orang di sekitar mereka untuk support, dan orang-orang yang mereka tahu untuk support mereka supaya mereka bisa terlepas dari hal tersebut. Jadi jangan menghujat ya. Karena dengan menghujat kita tidak akan mendapatkan apapun selain kepuasan karena sudah bisa mengeluarkan unek-unek gitu. Tetapi kan kasihan juga ya sama korban, dia bisa jadi insecure, atau dia juga bisa jadi gak ada sandaran, harus ngomong ke siapa, harus berbagi cerita dengan siapa. Padahal dia butuh banget orang-orang di sekitarnya itu menjadi support system yang baik. Semoga siapapun yang sedang berada di masalah yang sama seperti ini, semoga semuanya cepat membaik ya.